Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Alhamdulillah hari ini Selasa 24 November 2020 kita akan belajar matematika. Masih di pola pengubinan seperti kemarin, tapi kali ini kita akan belajar bagaimana menggambar ubin. Pengubinan maksudnya. Pengubinan itu syaratnya ada dua. Tidak ada celah dan tidak saling tindih atau tidak bertimpahan. Tidak ada celah dan tidak bertimpahan. Seperti yang kalian lihat di lantai rumah kalian ya. Tidak ada celah dan tidak saling tindih. Oke, kita lihat gambar di sini. Ada 8 gambar. Perhatikan gambar nomor 1. Tadi syaratnya apa? Pola pengubinan itu tidak ada celah dan tidak bertimpahan. Nomor 1 terlihat jelas ya, ada yang bertimpahan. Berarti dia bukan pola yang benar. Kemudian yang nomor 2. Kita lihat yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini rapi, tidak ada celah dan tidak bertimpahan. Jadi dia adalah pola pengubinan yang benar. Lihat nomor 3. Dia ada celah. Nah, dia ada celah berarti bukan pola pengubinan yang benar. Kalau nomor 4 ini ada yang tidak teratur ya di bagian atasnya ini yang hijau. Yang lainnya kotak-kotak, dia sendiri ada yang melengkung. Nah, ini bukan termasuk pola pengubinan yang benar. Lalu yang nomor 5, kita lihat gambarnya teratur, lalu tidak ada celah dan tidak bertimpahan. Ya, ini adalah gambar yang benar. Kalau nomor 6, terlihat sekali nih gambarnya bertimpahan. Ya, biru menimpa yang hijau, hijau menimpa yang kuning, kuning menimpa yang merah. Maka ini bukan pola pengubinan yang benar. Kalau nomor 7, nah nomor 7 ini ya termasuk pola pengubinan yang benar karena dia tidak ada celah dan tidak bertimpahan. Kalau yang nomor 8 sama juga. Ini adalah pola pengubinan yang benar, tidak ada celah dan tidak bertimpahan. Oke. Sekarang kita belajar cara menggambar pola ubin. Pola pengubinan maksudnya. Nah, kalian perhatikan gambarnya, perhatikan baik-baik gambarnya. Di situ ada garis-garis, kita lihat dulu. Dilihat dulu itu ada gambar apa saja, segitiga kah, segi 4 kah. Nah, ini nanti yang akan kita gambar karena kita harus menggambar harus persis sama. Tidak boleh beda. Nanti di atasnya segi 4, di bawahnya segitiga atau di sampingnya segitiga. Tidak ya, kita lihat polanya karena ini ada polanya. Lihat gambarnya. Paling atas. Nah, kita lihat nih kotak pertama yang Ustazah kasih tanda. Dia gambarnya apa? Segi 4 ya. Lalu kotak kedua, kita lihat gambarnya apa? Sama, segi 4. Segi 4 juga, tapi dia bentuknya terbalik. Bentuknya sama, 1 dan 2 itu bentuknya sama, segi 4. Namun yang membedakan, yang satunya lagi seperti pot terbalik. Yang nomor 1 seperti pot terbalik, yang nomor 2 gambarnya seperti pot. Di atasnya lebih lebar. Lalu yang nomor 3 kita lihat polanya sama dengan yang nomor 1. Perhatikan ya, gambarnya itu sama dengan yang nomor 1. Nah, lalu yang kotak nomor 4 ini kita lihat gambarnya sama dengan yang nomor 2. Sama ya. Oke, kita lihat lagi gambar yang nomor 1. Oh ya, jika kita ingin melanjutkan ke bawah, kita lihat gambar yang paling atas, yang nomor 1. Garis pinggirnya harus lurus. Perhatikan gambar di bawahnya.
kotak yang pertama kita buat segi 4 ini. Bentuknya sama, garisnya sama. Lalu kotak yang kedua, pola dan bentuk garisnya juga sama, sejajar ya. Yang nomor 3 juga begitu sama, nomor 4 juga begitu. Lihat bagian atasnya. Nah, lalu kita akan, jika kalian diminta melanjutkan pola pengubinan, maka kalian lihat contoh gambar di atasnya. Lihat contoh gambar di atasnya. Di atasnya persis ya, persis di atasnya. Nah, kita lihat gambar yang pertama, persis di atasnya. Garisnya harus sejajar, maka gunakan penggaris. Tidak boleh asal coret pakai tangan ya. Biar rapi, gunakan penggaris. Ustazah mau kalian rapi menggambarnya. Lalu kotak yang kedua, yaitu kita ikuti atasnya, sejajar juga. Kotak yang ketiga, kita buat sejajar juga dengan yang di atasnya. Lalu kotak yang keempat, kita buat sejajar juga dengan di atasnya. Nah, itu jika kita diminta melanjutkan pola pengubinan, menggambar sesuai dengan bentuk yang di atasnya. Karena ini yang diminta adalah melanjutkan ke bawah ya, melanjutkan ke bawah. Dilihat lagi perintahnya. Oke, tugas contoh soal berikutnya diminta melanjutkan ke bawah. Nah, sama seperti yang tadi, diminta melanjutkan ke bawah. Berarti kita lihat dulu yang paling atas ini. Kita lihat ada gambar apa saja. Ada gambar segitiga, lalu kotak yang kedua segi 4, lalu kotak yang ketiga segitiga, lalu kotak yang keempat adalah segi 4. Nah, kita lihat ke bawahnya ya. Kita lihat ke bawahnya. Gambarnya sama, garisnya sejajar. Yang pertama segitiga, kedua segi 4, berikutnya segitiga, berikutnya segi 4. Nah, kalau dilanjutkan ke bawah kita ikuti sama dengan yang di atasnya. Segitiga, segi 4, segitiga, segi 4. Nah, hasilnya dia akan lurus seperti ini. Akan membentuk pola pengubinan yang benar. Lalu kalau tadi diminta melanjutkan ke bawah, sekarang diminta melanjutkan ke samping. Nah, perhatikan ya perintah soalnya, melanjutkan ke samping. Di sini sudah jelas terlihat, ini adalah kotak-kotak segi 4. Jika diminta ke samping, berarti kalian tinggal menambahkan kotak berikutnya yang sejajar. Kotak 1, 2. Lalu diminta lagi ke sampingnya, gambar 1, gambar 2. Nah, seperti itu ya tugas kalian sekarang, yaitu mengerjakan soal latihan di buku modul matematika halaman 48. Perhatikan perintah soalnya, diminta melanjutkan ke bawah atau melanjutkan ke samping, dan garisnya harus dibuat sejajar, gunakan penggaris. Tugasnya Ustazah tunggu sebelum pukul 2 siang nanti. Semoga Allah berikan kalian kemudahan untuk mengerjakannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.